بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa setiap pagi yang diajarkan oleh Rasulullah sallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang mana? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah yang menjadikan seorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, bukan yang paling banyak hafalannya, bukan yang paling banyak wawasannya. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, dan rizki yang thayyib, rizki yang baik. Rizki yang baik itu yang baik dan halal. Kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amal yang kau terima ya Allah. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita. Salat subuh berjamaah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin kutiba lahu kaqiyami lailah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dicatat baginya pahala seperti dia salat tahajud sepanjang malam. Kita lihat di sini, yang pertama ilmu yang bermanfaat, kemudian yang kedua rizki yang baik, yang ketiga adalah amalan yang diterima. Artinya apa? Kaum muslimin rahimakumullah, artinya bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan rizki yang baik kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Orang itu tidak akan tahu halal haram kalau dia jahil. Orang itu tidak akan tahu mana yang halal, mana yang haram kalau dia tidak berilmu. Maka dengan ilmu yang menjadikan dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Kemudian yang ketiga yaitu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanan kita dari hal makanan yang haram, maka juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa semua itu bisa didapatkan? Yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah pada pagi hari ini ya mungkin muqaddimah ya, untuk kita belajar, untuk kita ta'lim ba'da subuh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat insyaallah pada kesempatan hari ini insyaallah. Nah, ikhwani fid din, a'azzakumullah. InsyaAllah kami akan membacakan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya ibn Sharaf, atau yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana Riyadhus Shalihin adalah merupakan karya yang sangat besar. Ada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kitab yang makbul, yang diterima di semua kalangan, di mana kitab ini berisikan tentang tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita, tentang akhlak, juga tentang muamalah. Dan kitab ini sangat besar sekali faedahnya, disebutkan oleh para ulama
rahimahumullah jami'an. Maka senantiasa setiap muslim memiliki Riyadhus Shalihin. Dan banyak syarah di antara menunjukkan bagusnya sebuah, istimewanya sebuah kitab, banyaknya ulama yang mensyarahnya. Banyak para ulama yang menjelaskannya. Di antaranya Riyadhus Shalihin, sangat banyak sekali yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Maka masing-masing kita insyaallah kita punya Riyadhus Shalihin di rumah untuk kita baca. Ya, untuk kita pelajari kitab ini. Dan ini diterima satu kitab yang semua kalangan menerimanya setelah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maka Riyadhus Shalihin yang berikutnya yang sangat diterima di semua kalangan. Maka sangat besar faedahnya untuk kita mempelajarinya, membacanya. Nah, ikhwani fillah azzakumullah. Al-Imam An-Nawawi adalah muallif dari Riyadhus Shalihin, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala nama aslinya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Kunyahnya Abu Zakaria. Nama aslinya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi dari daerah Nawa. Nawa ini adalah daerah pelosok Damaskus. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau usianya sekitar 45 tahun. Lahir pada tahun 631 Hijriyah, abad ke-7 Hijriyah. Dan beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama yang tidak menikah, yang membujang. Ya, disebutkan karena masyghul, beliau sibuk dengan ilmu. Usia Al-Imam An-Nawawi yang hanya 45 tahun, dia menulis banyak kitab, karya yang sangat banyak sekali. Dihabiskan usianya untuk ilmu, dihabiskan usianya untuk ilmu, sampai dia disebutkan dalam syarah Sahih Muslim tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwa ma wada'tu jambi, sungguh aku tidak pernah meletakkan rusukku untuk tidur nyenyak sadatain, selama 2 tahun fi talabi hadzal hadis, untuk mencari hadis. Jadi hari-harinya siang malam bergadang terus, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, menghafal, belajar. Itu hari-harinya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Merasakan kenikmatan dari al-ilm, dari ilmu. Terus seperti itu sampai dikatakan ma wada'tu jambi sanataini fi talabi hadzal ilm, sampai 2 tahun tidak pernah tidur nyenyak, tidak pernah sengaja tidur dalam mencari hadis, belajar agama. Dan disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa shawam nahar, berpuasa siang hari, terus berpuasa, bahkan ketika tidak berpuasa makan hanya sekali sehari, tidak sempat makan, hanya sempat makan ba'da subuh, 1 teguk, kemudian beberapa potong roti, dan itu cukup. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau adalah salah seorang ulama kibar dari mazhab Asy-Syafi'i. Maka punya kitab fikih yang sangat besar dari mazhab Syafi'i, namanya Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bermadhab Asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Kemudian ya, itu diantara beberapa terjemah singkat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk saja pada kitab Riyadhus Shalihin.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitabu Al-Ma'murat. Bab yang pertama, babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizah wal khafiyah. Bab yang pertama, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala amalan dan ucapan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, kita pelajari pada kesempatan pagi ini insyaallah bab yang pertama dari Riyadhus Shalihin tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala amalan dan ucapan. Ikhwani fillah azakumullah. Yang pertama ikhlas. Apa arti ikhlas secara bahasa? Artinya bersih. Bersih. Secara bahasa artinya ikhlas, bersih, murni, tidak ada campurannya. Adapun maknanya ikhlas adalah bersih, murni, hanya karena Allah Subhanahu wa taala mengerjakan suatu ibadah. Nah, itu makna ikhlas. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama karena Allah. Mereka jauh dari kesyirikan, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah dia agama yang lurus. Itulah dia agama yang lurus. Diperintahkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-92. Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan dagingnya ataupun darahnya dari hewan sembelihan kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ketakwaan dari kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil darahnya, tidak mengambil dagingnya hewan sembelihan kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil takwa siapa yang bertakwa di antara kalian. Maknanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ketika hari kurban kita berkurban menyembelih, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hewan tersebut hanya besarnya, banyaknya dagingnya, hanya melihat banyaknya, besarnya harganya, tidak, tapi melihat ketakwaan, keikhlasan di antara kita. Siapa yang ikhlas dalam beramal, siapa yang ikhlas dalam menyembelih, berkurban. Dan ini sudah akan kita masuk pada bulan kurban, Dzulhijjah. Sekarang kita masuk Dzulqa'dah, dan kita sudah siap-siap untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita siapkan niat kita, perbaiki niat kita lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berbangga-bangga, ya, bukan berbangga-bangga, tapi lillahi taala.
Kemudian yang berikutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-29. Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah." Katakanlah wahai Muhammad, apapun yang kalian sembunyikan dalam dada kalian atau kalian tampakkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang kalian rahasiakan, kalian ikhlas atau tidak, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Apa yang kalian rahasiakan dari niat-niat kalian, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah mengetahui semuanya. Siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas, siapa yang riya, sum'ah, kibir, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, ini beberapa ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dari kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama tentang ikhlas. Ikhwani fi din, azzakumullah. Ini mengisyaratkan kepada kita supaya kita memperbaiki niat kita dalam segala amalan, memperbaiki keikhlasan kita setiap saat. Dan dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati, untuk aku perbaiki, melainkan mengobati niatku. Fa innal qalba tataqallab, karena sesungguhnya hati ini berbolak-balik, saudaraku sekalian rahimakumullah. Hati kita ini berbolak-balik, hati kita ini berubah-berubah. Sekarang dia ikhlas, besok kadang-kadang tidak. Sekarang semangat, besok kadang-kadang dia malas. Sekarang sungguh-sungguh, besok kadang-kadang dia lalai, dan seterusnya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah dijadikan niat kita istiqamah, dijadikan niat kita terus lurus di atas kebaikan. Maka di antara doa yang sering diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Insyaallah hafal semua ya kita ya. Ini harus diulang-ulang jamaah. Kita ingat doa terus dan terus kita ucapkan, kita berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik, ya Allah kuatkanlah hatiku di atas agamamu, di atas agamamu ya Allah. Wa ya musarrifal qulub, wa ya Allah yang maha memalingkan, ya membolak-balik hati, memalingkan hati. Sarrif qalbi ila ta'atik, tetap palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Ikhwani fillah, dan ini kita lihat nyata. Banyak orang-orang yang dia dengan ujian yang dia hadapi, yang dulunya istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di atas kebenaran, ujian, masalah yang dihadapi baik dalam rumah tangga, yang sehingga setelah itu mereka jauh dari agama. Diberikan ujian dalam masalah ekonomi, kemudian setelah itu jauh dari agama. Diuji dalam masalah musibah, penyakit, setelah itu dia jauh dari agama. Banyak seperti itu. Yang dia tahu awalnya kesyirikan, dia tahu ini adalah perkara yang haram, karena dia tidak sabar dengan kondisi penyakitnya, datang ke dukun dia. Dia enggak sabar dengan kondisi penyakitnya, datang dia ke para normal, datang dia ke dukun, dan dia tahu padahal itu. Dia tidak sabar dengan kondisi penyakit, tidak istiqamah di atas kebaikan, tidak istiqamah di atas kebenaran. Ada orang-orang juga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ekonominya. Setelah itu dia jauh dari agama. Maka kita minta senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita. Kemudian ikhwani fillah azzakumullah, bahwa an-niyah di sini disebutkan ikhlas wa ihdarin niyah, menghadirkan niat, ikhlas dan menghadirkan niat. Di sini isyarat
ya bahwa ikhlas tersebut di hati dan niat tersebut ada di hati, bukan di ucapan, bukan di lafaz. Maka setiap niat itu cukup di hati. Kalau seandainya ya itu dilafadzkan, maka ini adalah perkara yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepakat para ulama niat itu di hati. Hadis yang pertama dari kitab atau Babul Ikhlas an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab bin Nufail ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qarb ibn Rizah ibn Adi ibn Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin pemimpinnya orang-orang beriman, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin yang kedua, khalifah al-thani setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, ya, menemani Rasulullah SAW hidup dan matinya, terus bersama Nabi alaihi salatu wassalam, seorang sahabat yang mulia yang disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, saking kuatnya imannya, masalaka Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalaka Umar fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar. Tidaklah Umar bin Khattab lewat di suatu gang, melainkan syaitan akan menyingkir melewati gang yang lain. Kenapa? Tidak mau berpapasan dengan Umar, karena kuatnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kelebihan-kelebihan dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu semuanya dengan niat, dan sesungguhnya seorang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya yaitu mendapatkan pahala dari Allah dan pahala ittiba' mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun barang siapa yang hijrahnya hanya untuk dunia yang dia inginkan atau karena mencari wanita yang dia ingin nikahi, maka sungguhnya hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani fi azakumullah, ada banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa senantiasa kita memperbaiki niat kita dalam beramal. Senantiasa kita memperbaiki niat kita dalam beramal, dalam beramal saleh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah hadis ini disebutkan di sini hijrahnya karena Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat yang ingin berangkat ke Madinah. Kalau tujuannya ke Madinah, meninggalkan Makkah hanya untuk mencari dunia, hanya untuk berdagang, berjual beli, atau mencari wanita di sana, maka dia tidak mendapatkan kecuali apa yang diinginkan dari dunia tersebut. Supaya mereka berhijrah, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, disebutkan bahwa hijrah yang asli itu adalah tentunya hijrah dari Makkah ila Madinah, al-intiqal min baladi syirik ila baladi Islam, berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Ya, adapun secara bahasa hijrah artinya meninggalkan kemaksiatan, hijrah artinya berpindah
berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Dia berhijrah dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berhijrah dari yang sebelumnya mengerjakan syirik, kemudian perbuatan bid'ah, dia kembali kepada tauhid dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan pahala ittiba' mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barang siapa yang tujuannya hanya dunia, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini mengingatkan kita ya supaya niat kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang kedua dari Riyadhus Shalihin, babul ikhlas, an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshun al-Ka'bata", akan ada tentara yang memerangi Ka'bah. Akan ada tentara yang memerangi Ka'bah. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa ini adalah tentaranya Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah. Sebagian mengatakan lain, ini adalah tentara di akhir zaman nanti ya, yang dia akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman, di zaman keluarnya Imam Mahdi. Akan ada tentara yang akan menghancurkan Ka'bah. Ada dua tafsiran para ulama seperti yang kami sebutkan tadi. Kemudian fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi, ketika mereka sudah sampai di daerah Baida. Ketika mereka tentara ini sudah sampai di daerah Baida. Baida ini adalah tempat antara Makkah dan Madinah, tanah yang lapang. Sampai mereka di situ, tentara-tentara tersebut di daerah Baida, maka yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua mereka, yang awal sampai yang akhir, semua yang ada di tempat itu. Pasukan-pasukan ini, orang-orang yang ada di situ, masyarakat-masyarakat di kampung tersebut, semua yang ada di sekitaran Baida ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Qalat qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan semuanya ya Rasul? Bagaimana mereka dibinasakan semuanya ya Rasul? Maka Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah mengatakan, bagaimana semua mereka dibinasakan ya Rasulullah? Padahal di sana ada pasar-pasar mereka, ada orang-orang yang tidak berniat menghancurkan Ka'bah, tapi mereka tinggal di situ. Kenapa semuanya kena ya Rasul? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ditenggelamkan, dibinasakan semua mereka, dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat mereka masing-masing. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Ikhwani bin azzakumullah, ya, di sini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa poin dari pembahasan ini niat. Ya, di sini tenggelamkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan nanti sesuai dengan niat mereka. Mengingatkan kepada kita juga bagaimana supaya kita tinggal di tempat yang tidak bergaul bersama kemaksiatan di situ. Tidak tinggal di tempat yang tidak bisa kita menegakkan agama kita.
Di sekitaran kita penuh dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dan kita tidak bisa mengingkarinya. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ketika mengazab tidak akan memilih siapa yang hanya siapa yang bermaksiat, tidak, semuanya akan disamaratakan, ditimpakan musibah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja, tidak, tapi semua kalian. Semua kalian. Maka di sini mengingatkan kepada kita supaya ya ketika di tempat kita itu ada kemaksiatan, kemungkaran, dan kita tidak bisa melakukan agama, maka kita cari tempat yang lain yang kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi ini, ikhwani fillah, kita lihat dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita bertetangga, dengan siapa kita bersahabat. Karena sungguhnya sahabat ini ya akan bisa menularkan kebaikan ataupun keburukan kepada kita. Akan bisa menularkan kebaikan maupun keburukan kepada kita. Dan sahabat ini ya ketika dia baik maka bisa menjadi sebab kebaikan kepada kita juga dan sebaliknya. Nah, demikian ikhwani fillah beberapa faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.